Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rakyat Aceh News bersama saya Ihsan Maulana. Pada kesempatan ini kita telah kedatangan tamu istimewa Pak Mardani, Kepala Min 8 Banda Aceh, bersama wakakurikulumnya Pak Fadli. Selamat datang di channel YouTube ini, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat bagaimana dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 akhir-akhir ini. Pak, bagaimana Min 8 Banda Aceh sendiri menyiasati kondisi yang semacam ini, Pak? Baik, dengan menggunakan dengan kita mulai awal tahun pembelajaran untuk semester genap ini dengan kita mulai dengan Bismillah, Insyaallah, dan alhamdulillah kita berpedoman kepada regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah secara resmi, baik itu yang pertama sekali SKP 4 Menteri, kemudian ada surat edaran dari Bapak Gubernur Aceh, kemudian ada surat edaran dari Bapak Kakanwil Kemenang Provinsi Aceh, serta surat edaran dari Pak Wali Kota Banda Aceh. Jadi dengan demikian kita melangkah dengan hati-hati, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, sehingga apa yang kita lakukan nanti tidak ada kendala di tengah jalan. Namun sebelumnya kami laksanakan kegiatan pembelajaran di awal semester genap ini di tahun 2021 ini. Yang pertama sekali, partisipan yang melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka itu 50%. Jadi sesuai dengan regulasi yang ada, 50% selebihnya kita laksanakan secara shift atau bergantian. Hari ini yang biasanya maksimal kita laksanakan pembelajaran di setiap harinya itu tatap muka itu 5 atau sampai 6 jam, tapi ini kita kurangi durasinya sampai 2 jam maksimal. Kemudian dilanjutkan oleh peserta didik yang lain, sehingga tidak terjadi pelanggaran prokes di sini. Kemudian sebelumnya juga sebelum kita laksanakan pembelajaran secara tatap muka ini, ada prosedur-prosedur yang telah kami tempuh sesuai dengan SOP yang telah kita tawarkan ke wali siswa. Pertama, mereka, orang tua siswa kita atau orang tua peserta didik itu menandatangani atau menyerahkan ke kita surat pernyataan untuk kita layani secara tatap muka. Namun di hal yang lain, apabila mereka tidak bersedia ke madrasah, kita layani di madrasah, kita tetap melayani mereka dengan secara daring. Mereka tetap kita tidak dapatkan kemari, malah kerelaan mereka ini ingin mengantarkan anaknya pada bisa belajar secara daring atau secara luring atau secara tatap muka. Sehingga yang tidak bersedia, yang ragu-ragu ke madrasah, tetap kita layani secara daring. Itu sudah konsep yang kita tawarkan kepada wali siswa kita. Artinya ada pilihan di sini, Pak? Ada pilihan. Jadi anda mesti harus ke madrasah semuanya, ya. Kemudian di samping itu juga kita sebelum kita laksanakan pembelajaran secara tatap muka di awal tahun 2021 ini, kita siapkan instrumen-instrumen yang kita isi melalui emis. Itu yang sangat dituntut Pak Wakakurikulum. Kita isi kesiapan kita sampai di mana atau sejauh mana kesiapan kita, sehingga waktu pelaksanaan nanti bisa berjalan dengan lancar. Kemudian di madrasah juga kita terapkan atau kita fasilitasi siswa itu dengan berbagai macam fasilitas kesehatan, baik itu tempat mencuci tangan berupa wastafel yang dalam hal ini disubsidi atau dibantu oleh wali murid atau wali siswa melalui komite madrasah. Mereka bantu sampai beberapa titik wastafelnya, tempat cuci tangannya. Kemudian dari pihak kita di madrasah menyediakan fasilitas kesehatan lainnya seperti hand sanitizer kita siapkan di sekolah atau di madrasah. Kemudian pembagian masker, baik itu yang dibagikan oleh pemerintah Aceh, kemudian kita juga subsidi ke siswa dan guru dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan di madrasah kita itu melalui dana BOS yang boleh dibelanjakan untuk kegiatan
fasilitas kesehatan atau alat pelindung diri sederhana di madrasah berupa masker, hand sanitizer dan lain sebagainya. Kemudian juga pada saat memulai pembelajaran di pintu gerbang itu ada petugas security setiap harinya atau setiap paginya akan mengukur suhu tubuh baik itu peserta didik maupun tenaga pendidik dan tenaga pendidikan serta wali siswa yang masuk ke pekarangan madrasah. Itu diukur suhunya dengan memakai termogan yang telah kita siapkan di pos security di pintu gerbang. Nah, kalau untuk Pak Wakakurikulum sendiri bagaimana mengatur shift untuk para pendidik? Baik, yang pertama sekali rujukan kita tentu sesuai dengan yang disampaikan pimpinan tadi bahwa SKB 4 Menteri dan turunannya ada SKD Jenperis dan sebagainya. Titik poin kita cara mengaturnya itu ada pada SKB 4 Menteri poin ke-8. Di sana ada pembelajaran tatap muka di satuan dibagi menjadi 2 fase. Nah, di sini fase yang pertama adalah fase masa transisi dan fase masa yang kedua adalah fase masa kebiasaan baru yang kita kenal dengan new normal istilahnya. Di masa transisi ini di SKB 4 Menteri itu jelas dijelaskan di poin 1 berlangsungnya selama 2 bulan sejak dimulai pembelajaran. Perlu kami tambahkan Pak Pimpinan di sini awalnya kemarin sebulan yang lalu kita sudah memulai. Polanya sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah tadi adalah polanya pola pilihan. Orang tua boleh tidak ikut memilih ikut pembelajaran tatap muka dengan catatan kami juga akan melayani dengan pola yang daring. Nah, di pola 2 bulan ini kita sudah berlangsung sebulan di semester 1 kemarin dan kita rencanakan ini startnya hari Senin kemarin sampai sebulan kemudian. Mudah-mudahan di Februari nanti kita bisa masuk ke fase yang kedua, yaitu fase kebiasaan, masa kebiasaan baru dengan partisipan sampai 100%. Nah, di masa fase yang pertama yang sudah kami lakukan sebulan lebih seminggu ini, itu shift yang kita berikan menggunakan sesuai dengan SKB 4 Menteri, boleh shift jam, boleh shift hari. Yang kita pakai di sekolah kita ini adalah shift hari. Tetap di kami garis bawahi itu pilihan. Ternyata memang orang tua 95% memilih masuk tatap muka, hanya 5% hasil hitungan kami yang pilih ikut tetap belajar dari rumah. Nah, shift hari ini kita bagi menjadi 2. Senin, Rabu, dan Kamis itu shift 1, dan Selasa, Kamis, dan Jumat dan Sabtu. Senin, saya ulangi, Senin, Rabu, dan Jumat itu shift 1, Selasa, Kamis, dan Sabtu itu shift 2. Sehingga semua siswa itu terlayani 2 pola sesuai yang saya sampaikan pimpinan tadi. Pola luring dia dapat, pola daring juga dia dapat. Seperti itu pola yang kita harapkan. Besar harapan kami di sini di masuk ke fase yang kedua sesuai dengan SKB Pak Menteri tadi. Setelah 2 bulan kita laksanakan pembelajaran tatap muka dengan tanda kutip terbatas dan pilihan seperti ini. Kita bisa mulai di Februari nanti fase kebiasaan baru, semua partisipan siswa kita bisa 100% hadir dan tetap mengedepankan prokes tentunya. Ini yang bisa saya gambarkan. Berarti praktis di Februari diwacanakan 100% dia, Pak? 100% kita rencanakan seperti itu. Tergantung kondisi pandemi ini, perkembangan COVID ini. Nah, praktis selama di awal tahun kemarin kita sudah melakukan tatap muka dan dari penjelasan Bapak wali murid memilih 95% ke sekolah. Persiapan juga dilakukan dengan sangat matang. Adakah kendala-kendala lain yang oleh pihak sekolah temui dalam menyiasati pembelajaran dan COVID ini? Kalau dalam kegiatan pembelajarannya tidak ada kendala, saya pikir, karena di dalam kelas itu kan biasanya 32 orang yang normalnya, tapi selama uji coba kita kemarin Pak ya, kita shiftkan menjadi 2 atau setengah 50%, sehingga hanya setengah yang belajar di kelas, jadi nggak ada persoalan. Jadi setiap hari kita didampingi oleh pengawas pembina yang selalu memantau kita di sini. Cuman kendala kita kemarin laporan dari security di pintu gerbang atau pintu masuk itu memang setiap hari kita sampaikan supaya tidak berkumpul banyak-banyak. Kemudian kita sampaikan ke orang tua bahwa begitu jam penjemputan atau jam pulang itu langsung dijemput, jadi tidak ada menunggu lagi di depan pintu gerbang. Jadi ini kadang-kadang juga karena mungkin kesibukan orang tua sehingga
hal ini kadang-kadang juga terjadi, tapi kita sudah antisipasi. Karena ini penumpukan di depan pintu gerbang itu terjadi, kita sudah siapkan ke security kita supaya menyampaikan, menghimbau supaya tidak tidak berkerumun dan sebagainya. Sehingga dengan inisiatif dari security kita di depan pintu gerbang itu langsung menelpon orang tua. Ya. Pak, anaknya sudah keluar, ini sudah pulang, boleh dijemput. Nah, jadi kerjasama kita selama ini dengan semua elemen yang ada di warga madrasah berjalan dengan baik. Nah, Pak Oka sendiri untuk soal yang mengikuti pendidikan secara by phone tadi itu untuk kuota sendiri memang sudah ditanggung oleh pemerintah. Ya, selama ini sudah ditanggung oleh pemerintah, siswa dapat kuota gratis untuk kuota belajarnya dan guru juga seperti itu sudah terlayani. Perlu kami tambahkan sedikit mengenai pola atau kendala yang kami hadapi. Kami sudah mencoba mensiasati agar tidak terjadi penumpukan dan melanggar prokes yang sudah ditetapkan pemerintah dengan dua pola. Yang pertama, sarana kantin tidak kita buka, tidak disediakan sarana jual beli makanan di sekolah. Kemudian untuk proses pergantian atau proses pulangnya ini kita lepas siswa pulang itu bertahap. Artinya jika kelas 1 itu kita pulangkan lebih cepat 5 menit dan setelah selanjutnya ini untuk menghindari penumpukan massa dan melanggar prokes tersebut. Begitu. Dan peserta didik kita juga kita arahkan melalui orang tua, melalui WhatsApp group orang tua penghubungnya kita arahkan untuk membuat bekal sendiri dan dikonsumsi di sekolah. Nah, ini menarik dengan skema dan pola yang telah dilakukan oleh pihak sekolah berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Nah, sejauh ini dari catatan 95% wali murid menerima, saya rasa mereka juga sangat mendukung kegiatan daripada sekolah. Begitu. Nah, kedepannya dalam selain soal shift sekalipun merujuk pada edaran menteri dan turunannya, adakah inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh sekolah sendiri dalam pembelajaran selama ini, Pak? Ya, Pak, saya jawab, Pak. Ada beberapa inovasi yang ingin kita kembangkan jika kita berharap ini cepat berlalu, masa yang seperti ini cepat berlalu. Jika tidak memungkinkan atau memang sesuatu hal terjadi nanti penambahan kasus dan sebagainya, pola yang kita harapkan, kita sangat berterima kasih kepada Kementerian Agama sekarang diberikan sebuah perambah atau kerjasama dengan Google, namanya Google Suite for Education, yang bisa diakses oleh hanya siswa madrasah. Nanti di dalamnya kita diberikan ruang belajar virtual. Kita akan dikoneksikan dengan Google Classroom dan lain sebagainya menggunakan kuota yang hasil kerjasama tersebut. Artinya semua madrasah sekarang bisa membuka roomnya. Ada dua pola. Yang pertama, e-learning madrasah, ada pola pembelajaran daring namanya e-learning madrasah, dan satu lagi kerjasama Google dengan Kementerian Agama secara nasional namanya Google Suite for Education. Itu bisa kita gunakan sebuah perambah aplikasi yang bisa kita lakukan pembelajaran daring. Itu inovasi jika nanti kita berharap cepat selesai masa ini. Jikapun masa ini tidak, kita akan teruskan dengan pola yang sudah dengan catatan kita akan tingkatkan dari partisipan 95% menjadi 100%, dan juga segitu. Nah, kemudian ketika masuk lagi tatap muka, dari temuan pihak sekolah sendiri selama ini mereka sekolah di rumah, katakanlah begitu, apakah ada penurunan tingkat kecakapan siswa sendiri atau berbanding terbalik? Tentu kalau kita harus jujur dan semua, tentu pembelajaran berdasarkan beberapa literasi yang kita baca tentu ini berdampak. Pembelajaran dengan pola yang ditawarkan pemerintah ini tentu berdampak pada tumbuh kembangnya atau pada capaian hasil pendidikan yang sudah kita targetkan. Pun begitu, kami berinisiasi sekuat tenaga dan sekuat mungkin akan terus meningkatkan berbagai inovasi dan meningkatkan mutu layanan pendidikan yang dari kami, apapun polanya. Kita akan tentu berdampak secara garis besar, tentu sangat berdampak meskipun tidak banyak berdampak pola pengajaran. Tentu ini hasil kerjasama kita dengan komite. Kita akan menunjuk terus komite agar orang tua itu benar-benar yang melakukan pekerjaan daring di rumah itu adalah siswanya sendiri.
Nah, teman-teman sekalian, saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah Min 8 Banda Aceh bersama Pak Waka, saya rasa cukup bermanfaat untuk kita semua dan membuka kotak Pandora apa yang selama ini ada yang terganjal di dalam kepala kita soal tatanan pendidikan kita. Meskipun pandemi, pendidikan tidak boleh terputus, itu sebuah keniscayaan. Soal ruang dan waktu itu rasanya masih bisa kita siasati bersama. Pada akhirnya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi itu ada manfaatnya bagi khalayak ramai. Jika Anda merasa bincang kami ini inspiratif, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Don't forget subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap patuhi 3M. Saya Ihsan Maulana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.